Israel perlahan mulai mendapatkan balasan setimpal setelah menggempur habis Palestina. Amerika Serikat selaku sekutu Zionis ogah menolong Israel yang mendapat ancaman serius dari Iran. Negeri Paman Sam ini malah membuat perekonomian Israel terancam dengan penerapan perang dagang. Selain itu, Inggris juga murka dengan sikap Israel yang menahan 2 anggota parlemennya. Cetak Gol coba merangkum Israel yang mulai dijauhi Amerika Serikat dan Eropa sebagai berikut. Tidak ditolong Amerika saat Israel digempur. Israel kembali melancarkan aksi bejatnya dengan membombardir Palestina tanpa henti. Saking kejinya, negeri Zionis menyerang sejumlah fasilitas kesehatan. Akibatnya, sejumlah layanan nggak bisa beroperasi dengan lancar karena krisis obat-obatan dan perlengkapan. Ratusan rakyat Palestina nggak bersalah kembali meregang nyawa akibat serangan Israel. Sementara ratusan korban lainnya dalam kondisi kritis karena kurangnya peralatan. Akhirnya penduduk bumi para nabi rame-rame membanjiri sosial media dengan ucapan selamat tinggal. Rakyat Palestina seakan sudah nggak punya harapan melawan gempuran Israel yang seperti setan. Sepertinya kami tidak akan selamat kali ini, ungkap seorang penduduk Palestina. Akibat kejadian ini, Hamas selaku kelompok perlawanan Palestina langsung marah besar. Mereka berambisi mengganjar Israel dengan balasan setimpal. Terbaru, Hamas baru saja menembakkan 10 roket ke sejumlah wilayah negeri Zionis. Salah satunya ke kota selatan Ashkelon yang menyebabkan 1 orang terluka parah. Selain itu, Israel semakin gak berkutik karena terus mendapat gempuran dari Iran. Bahkan negeri para mullah mengaku gak takut meski Israel dibantu Amerika Serikat. Buktinya mereka telah menolak ajakan negosiasi nuklir dengan Donald Trump. Di luar prediksi, Amerika Serikat justru ogah membantu negeri susu karena terus menggempur berbagai pihak. Alhasil Iran langsung menantang Israel dengan menancapkan bendera perang. Kami tidak takut perang, kami tidak akan menjadi pihak yang memulai, tetapi kami siap untuk setiap kemungkinan konflik. Ungkap Hussein Salami selaku komandan ARGC. Dihajar perang tarif Donald Trump. Keputusan Amerika Serikat menarik dukungan dari Israel ternyata bukan tanpa alasan. Pasalnya negara adidaya ini tengah berfokus melancarkan aksi balas dendam ke sejumlah negara. Hal ini dapat dilihat dari manuver Donald Trump yang menerapkan tarif impor kepada satu dunia. Gak tanggung-tanggung, politikus berambut pirang itu menaikkan ongkos mulai dari 10 sampai 49%. Bahkan Israel yang merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat pun gak luput dari kebijakan tersebut. Buktinya negeri susu dikenai biaya impor sebesar 17%. Akibatnya Israel dihantui dampak buruk dari perang tarif Amerika. Mulai dari ancaman inflasi sampai hilangnya lapangan pekerjaan bagi 26.000 warga Israel. Selain itu, negara mayoritas Yahudi ini juga dibayangi kerugian di bidang ekspor. Menurut perhitungan, Israel berpotensi kehilangan 2,3 miliar dolar dari pasar Amerika. Sebab otoritas Benjamin Netanyahu rutin memasok peralatan medis dan farmasi, mesin hingga berlian ke Amerika Serikat. Alhasil politikus 75 tahun ini langsung bergegas membujuk Donald Trump. Netanyahu sampai memohon agar perang tarif enggak dijalankan ke negaranya. Bahkan dirinya terus melakukan berbagai cara sembari mengerahkan tangan kanannya. Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel. Ucap Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Sayangnya segala upaya tersebut gagal menggugah hati Presiden ke-47 Amerika. Buktinya Trump justru semakin berambisi meraup keuntungan sebesar-besarnya dan menantang balik Israel. Jika seseorang mengatakan akan memberikan sesuatu yang fenomenal, asalkan mereka memberikan kami sesuatu yang baik, ujar Trump. Kaos polos lengan panjang berbahan katun bisa kamu dapatkan dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Mulai dijauhi Inggris. Israel juga semakin sengsara karena mulai dijauhi negara sekutunya di Eropa. Inggris kerap mengecam tindakan negeri Zionis tersebut yang dianggap semena-mena. Banyak pihak di Britania Raya mengecam berbagai tindakan zolim yang dilakukan Israel.
Sebut saja Menlu David Lammy yang menilai Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Israel telah melanggar hukum internasional. Ditahannya bantuan kemanusiaan ke Gaza sangat tak dapat diterima dan sangat mengkhawatirkan, ucap Lammy di hadapan parlemen Inggris. Mantan Perdana Menteri David Cameron juga mengecam tindakan serupa yang dilakukan Israel. Saya sangat frustasi bantuan kemanusiaan ke Gaza terus tertunda karena Israel, ujar Cameron. Kecaman keras juga datang dari figur senior di perpolitikan Britania Raya. Jeremy Corbyn mengutuk tindakan Israel yang dianggap tak berperi kemanusiaan. Jika pemandangan manusia yang dibakar hidup-hidup tidak akan menghentikan pemerintah Inggris memasuk senjata ke Israel, lalu apa yang bisa? Bahkan Israel telah bertahun-tahun menodai hukum internasional yang disiarkan langsung ke layar kaca. Bukannya belajar dari kesalahan, Israel justru bertindak semakin keji. Bahkan negeri Zionis ini berani berlaku zolim kepada masyarakat Inggris. Baru-baru ini mereka justru mencekal Yuan Yang dan Abtisam Muhammad yang sedang berkunjung ke tepi barat. Alasannya karena keduanya diduga akan memprovokasi sentimen anti-Israel. Tuduhan ini kemudian membuat Yang dan Muhammad murka. Pasalnya mereka hanya ditugaskan untuk mencari fakta di tepi barat. Kami sangat terkejut dengan langkah yang diambil oleh otoritas Israel yang menolak kami untuk mengunjungi tepi barat yang diduduki. Padahal sangat penting bagi kami untuk dapat menyaksikan secara langsung situasi di sana, tulis mereka dalam pernyataan bersama. Situasi tidak terkendali di Israel. Kejadian dicekalnya anggota DPR Inggris menambah kemelut yang terjadi di Israel. Situasi terkini negeri Zionis semakin kacau balau setelah terus membuat rakyat Palestina menderita. Warga Israel terus melakukan protes besar-besaran terhadap Benjamin Netanyahu. Politikus 75 tahun tersebut diketahui sedang terjerat kasus rasuah Qatargate. Belum lagi mereka masih marah besar karena Netanyahu terus berbuat kerusakan di Palestina. Rakyat Israel menilai pemerintah seharusnya fokus membebaskan sandera di jalur Gaza. Buktinya salah satu pengunjuk rasa yakni Merav Birsky frustasi dengan perilaku zolim Netanyahu. Sampai saat ini ada 59 jiwa yang jadi tumbal dari pemerintahan yang menolak bertanggung jawab. Israel juga harus dihadapkan dengan ancaman serangan dari Iran. Buktinya negeri para mulo sudah bersiap untuk melancarkan operasi True Promise 3. Padahal militer negeri Zionis ini sedang dalam keadaan krisis. Pasalnya para prajurit Israel sudah kelelahan dan sedang mengalami penurunan moral yang luar biasa. Belum lagi mereka terlanjur kena mental akibat terus berhadapan dengan pejuang Hamas. Gak heran sejumlah warga Israel menolak bertempur dan memprotes kebijakan tentaranya sendiri. Kekacauan ini membuat negeri Zionis makin panik dan berusaha meningkatkan pertahanannya. Israel bahkan meminta Amerika Serikat menyediakan senjata canggih menghadapi serangan Iran. Pasalnya Netanyahu telah memesan sistem pertahanan udara THAAD. Sebagai informasi, alutsista ini dipakai untuk menangkal serangan rudal dari Teheran. Sepatu sneakers dari Kanki, sepatu yang bisa menambah gaya kasual kamu. Dapatkan harga murah dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan Israel yang makin terkucilkan akibat dijauhi Amerika Serikat dan Eropa. Bagaimana pendapatmu? Akankah Benjamin Netanyahu jera membuat rakyat Palestina menderita? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.